Halo semua, berikut kelompok kami akan mempresentasikan tentang konseling rasional emotif behavioral therapy. Di sini ada Anabel Octavius Manunggalit, ada Khairul Ramsyah, ada Dita Rahayu, ada Muhammad Darussalam, dan Rifa Afnan. Konseling rasional emotif behavioral therapy. Menurut Gerald Correll dalam bukunya Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, terapi rasional emosi behaviorit adalah pemecahan masalah yang fokus pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, direktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran ketimbang dengan dimensi-dimensi perasaan. Selain itu, menurut W.S. Winkel dalam buku Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan adalah pendekatan konseling yang menekan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperasaan yang berakibat pada perubahan perasaan dan perilaku. Dalam beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terapi rasional emotif merupakan terapi yang berusaha menghilangkan cara berpikir klien yang tidak logis, tidak rasional, dan menggantikan dengan sesuatu yang logis dan rasional dengan cara mengfrontalisasikan klien dengan ketidakyakinan interrasionalnya serta menyerang, menentang, mempertanyakan, dan membahas keyakinan-keyakinan yang irasional. Pandangan tentang manusia. Menurut Gerald Corey dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, terapi rasional emotif behavior adalah pemecahan masalah yang fokus pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, direktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran ketimbang dengan dimensi-dimensi perasaan. Selain itu, menurut W.S. Winkel dalam bukunya, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan adalah pendekatan konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperasaan dan berperilaku, serta menekankan pada perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dan berperasaan yang berakibat pada perubahan perasaan dan perilaku. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terapi rasional emotif merupakan terapi yang berusaha menghilangkan cara berpikir klien yang tidak logis, tidak rasional, dan menggantinya dengan sesuatu yang logis dan rasional dengan cara mengonfrontasikan klien dengan keyakinan irasionalnya, serta menyerang, menentang, mempertanyakan, dan membahas keyakinan-keyakinan yang irasional. Ciri-ciri rasional emotif behavioral therapy yaitu yang pertama, dalam menelusuri masalah klien yang dibantunya, konselor itu berperan lebih aktif dibandingkan klien. Maksudnya adalah bahwasanya itu peran konselor di sini harus bersikap efektif dan memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien dan bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Artinya, konselor itu harus melibatkan diri dan berusaha menolong kliennya supaya apa? Supaya dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya. Lalu yang kedua, dalam proses hubungan konseling itu harus tetap diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Dengan sikap yang ramah dan hangat dari konselor itu akan mempunyai pengaruh yang penting demi suksesnya proses konseling, sehingga dengan terciptanya proses yang akrab dan rasa nyaman ketika berhadapan dengan klien. Lalu yang ketiga itu tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini itu dipergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah cara berpikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Lalu yang keempat itu dalam proses hubungan konseling, konselor itu tidak banyak menelusuri masa lampau klien. D. Tujuan konseling. Tujuan utama konseling dengan teori ini
adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Rasional emotif before therapy ini mengajarkan individu untuk mengkoreksi kesalahan untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan serta merubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri. Berikutnya yaitu adalah tujuan dari rasional emotif before therapy, yaitu A. Memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir rasional yang tidak lagi menjadi rasional dan lebih logis agar kita dapat mengembangkan dirinya. B. Mengalihkan gangguan emosional yang merusak. C. Untuk membangun self interest atau self direction, tolerance, dan of the equilibrable, yaitu dengan demikian tujuan rasional emosi adalah menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri seperti benci, rasa kesalahan, cemas, dan marah, serta mendidik klien agar mengalami kenyataan hidup secara rasional. Selanjutnya adalah teknik konseling. Teknik konseling dengan pendekatan rasional emosional behavior therapy atau REBT dapat menjadi tiga kelompok, yaitu teknik kognitif, usaha untuk mengubah energi rasional konseling melalui psychological persuasion, detective presentation, Socratic dialog, vicarious expresi dan ekspresi verbal lainnya. Dua, teknik imagery. Strategi imaginal display melibatkan penggunaan imaginary. Setelah melakukan disebut secara verbal, konselor meminta konseling membayangkan dirinya kembali pada situasi yang menjadi masalah dan melihat tiga teknik behavior disebut atau reflex taking, yaitu memberi kesempatan kepada konseling untuk mengalami kejadian yang menyebabkan berpikir irasional dan melawan keinginan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.